Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, selamat datang bersama saya Revealer Lady dari program News from the Future. Dan hari ini kita akan membahas pesan profetik bulan Elul atau bulan September. Kita percaya ini adalah bulan terakhir sebelum kita masuk 5785 PH. Dan ini adalah masa-masa yang krusial di mana kita akan mengakhiri 5784 P Dalet dengan kekuatan, dengan anugerah, dengan perkenanan Tuhan. Ada amin saudara. Dan tema daripada bulan Elul, tema dari bulan September adalah This is the month of intervention and encounter with God. Ini adalah bulan di mana kita akan menerima kunjungan ilahi dan intervensi surgawi. So hari ini saudara bersiap-siap untuk menerima intervensi surgawi dari apapun yang saudara sedang alami hari ini. Baik itu keuanganmu, kesehatanmu, keluargamu. Percaya yang Tuhan akan memberikan intervensi atas hidup kita. Saudara, percayakah saudara bahwa God will change our fate only one night. Tuhan sanggup mengubahkan destiny kita hanya satu malam. Bulan Agustus sudah berakhir dan ini saatnya kita sedang sampai di padang rumput yang indah, kita sampai di tanah perjanjian yang luar biasa. Mungkin di bulan sebelumnya saudara mengalami kesesakan, kesempitan, mengalami proses, tapi percaya Tuhan yang ubah air mata kita jadi tari-tarian. Ada beberapa pesan untuk bulan ini, yaitu 7 nubuatan saudara. Yang pertama, bulan Elul, bulan September, Tuhan akan gantikan apapun yang hilang di bulan-bulan sebelumnya. Bahkan Tuhan katakan, Tuhan akan gantikan lebih banyak daripada apa yang hilang dari hidup kita. Yang kedua, Tuhan katakan Elul, bulan September adalah bulan the month of the king is in the field. Ini waktunya hadirat Tuhan yang begitu kuat akan menginvasi hidup saudara. Semua area hidup kita. Percaya bahwa di bulan ini akan ada perkataan a suddenly a touch from heaven. Akan ada sentuhan surga yang tiba-tiba yang akan membuat saudara dan keluarga saudara bertemu Tuhan. Every day, hari ini, setiap hari ekspektasikan perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan ketika engkau lelah, kau nggak sanggup, kau nggak percaya, kau hari ini lagi kehilangan kekuatan dan semangat, percaya Tuhan yang akan berinisiatif menjumpaimu dan menjamah hidupmu. Yang ketiga, bulan ini adalah bulan di mana Tuhan akan membentuk kita, memproses kita sehingga kita menjadi kesukaan Tuhan. Seperti makna bulan Elul, yaitu Ani Ledodi Vedodi Li, aku milik kekasihku dan kekasihku milik kepunyaanku. I am my beloved and the beloved is mine. Saudara bisa baca di Kidung Agung saudara, bahwa ini waktunya Tuhan akan mempertontonkan kita sebagai kekasihnya Tuhan. Saudara tahu kalau Tuhan sayang kita, kalau Tuhan memang benar-benar bilang kita kekasihnya, artinya Tuhan akan jaga kita sepenuhnya seperti biji matanya. Sehingga tidak ada yang bisa menyentuh hidup kita karena kita adalah kekasih Tuhan, kepunyaan Tuhan. Ini waktunya Tuhan akan berperang buat setiap musuh-musuh yang berusaha menyerang hidup kita di dalam nama Yesus. Karena kita adalah mempelai kesukaan Tuhan. Ayo di bulan Elul kita bangun keintiman dengan Tuhan sehingga kita didapati Tuhan sebagai mempelai kesukaan Tuhan. Amin. Yang keempat, Tuhan bilang nubuatan di bulan ini di Mazmur 18 ayat 16-17 bahwa tangan Tuhan akan mengangkat kita dari banjir. Apapun banjir yang ada dalam hidup kita saudara, baik itu kesedihan air matamu, permasalahanmu, hutang, kesehatan apapun, percaya tangan Tuhan yang menarik kita daripada banjir. Ini waktunya Tuhan mengangkat kita dari setiap lumpur dosa saudara. Karena kita bukan hanya orang-orang yang mengejar karunia, tapi kita adalah orang-orang yang dibentuk secara karakter. Bukan seberapa besar kita berkarunia, tapi seberapa besar kita berkarakter dan menjadi dampak buat orang lain. Masalah apapun yang hari ini saudara hadapi, jangan biarkan itu membuat karaktermu semakin turun, tapi biar semakin karakter kita menjadi seperti Yesus. Mungkin hari ini saudara belum terima apa yang Tuhan janjikan, tapi percaya Tuhan sedang memperbesar kapasitas hati kita. Mungkin hari ini saudara belum terima kelimpahan secara materi, tapi percaya kelimpahan itu masalah hati. Saudara sedang diperbesar, sedang diperkaya kapasitas hati saudara, wadah saudara. Bukan masalah apa yang saudara punya, tapi bagaimana saudara meresponi, bagaimana kita punya karakter Kristus yang terus percaya dan siap untuk diproses. Amin. Yang kelima, Tuhan bilang, kalau kemarin itu berbicara father, tapi di bulan ini Tuhan katakan this is the month of mother saudara. So ini adalah kebangkitan para wanita-wanita, khususnya para ibu-ibu rohani, khususnya juga para wanita yang berdiri di garis depan. Kita bukan wanita yang lemah, tapi kita wanita yang kuat, menjadi tiang doa bagi keluarga. Wanita yang lemah lembut, yang tunduk pada otoritas, tapi juga yang powerful, yang perkasa untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Amin. Ayo para mother, para ibu, para wanita, para istri, stand for our family. Berdiri buat keluarga kita. Pray
berdoa sampai sesuatu terjadi. Amin. Yang keenam, Tuhan katakan this is the month of divine exploration. Tuhan katakan ini waktunya kita akan menemukan posisi-posisi yang baru dalam kerajaan sorga. Ini waktunya Tuhan akan memberikan promosi-promosi yang baru. Kalau yang dulu saudara pikir itu sulit, kalau dulu bagi saudara itu mustahil, percaya akan ada suatu anugerah karunia perkenanan Tuhan membuat saudara menemukan posisi yang baru yang akan membuat kau terus naik dan tidak turun di dalam nama Yesus. Amin. Dan yang ketujuh, bulan Elul ini adalah bulan suku Israel, itu suku Gad, saudara. Dan Gad itu artinya apa? Good fortune atau keberuntungan yang baik. Saudara tahu bahwa Gad itu adalah anak daripada Lea, tapi lahirkan daripada gundik atau budaknya Lea. Tetapi saudara tahu Lea itu adalah istri yang tidak dicintai oleh Yakub. Kalau saudara lihat dari anak pertama sampai anak ketiga, nama-namanya itu nama-nama yang berarti sedih. Tapi ketika Gad lahir, anak keempat, Lea sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Walaupun suaminya menolak dia, Yakub tidak mencintai dia, tapi dia mengalami cinta Tuhan. Dia dicintai oleh Tuhan. Sehingga Lea bisa bilang kepada Gad ketika lahir, engkau adalah keberuntunganku. So di bulan ini Tuhan bilang jangan matamu melihat sama orang-orang atau hal-hal yang menyakitimu, atau orang-orang yang melukaimu, yang menolak kau, yang tidak mencintaimu. Tapi arahkan matamu melihat Tuhan. Lea di bulan Elul ketika dia melahirkan Gad, mata dia tidak hanya fokus kepada Yakub, tapi matanya fokus kepada Allah Israel. Matanya fokus kepada Tuhan sehingga dia bisa berkata, God, good fortune adalah keberuntungan yang baik. So di bulan ini ketika saudara bisa mengarahkan matamu kepada Tuhan sang pemberi janji, saudara akan berkata bulan ini aku menerima banyak keberuntungan perkenanan Tuhan. Tapi kalau saudara hanya lihat sama hal yang menyakiti, hanya lihat masalah, fokus, saudara gak akan bisa bersyukur, gak akan bisa berbahagia. Tapi hari ini ayo kita fokus kepada sang pemberi janji. Karena dia Tuhan, dia setia, dia gak pernah mengecewakan kita. Amin. So kunci di bulan Elul ini saudara, biar mata kita memandang kepada Raja kita, mata kita memandang kepada janji Tuhan, mata kita memandang kepada Tuhan yang selalu mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita deklarasikan Elul adalah bulan kunjungan ilahi dan intervensi surgawi. Mari rasakan sepanjang bulan Elul, sepanjang bulan September ada kuasa Tuhan yang maha dahsyat yang mengalir buat setiap kita. Dia Raja ada dalam rumah kita. Dia Raja yang sedang datang menghampiri rumah kita, menghampiri gereja kita. The King is in the field. Dia Raja yang siap menerima apapun keluh kesah saudara, dan dia datang mau memeluk, memulihkan dan memberikan janji yang sudah dia berikan sejak dahulu. Ini waktu penggenapan. Terima dengan iman saudara. Jangan menjadi lemah, tapi percaya saja dan tiba-tiba akan terbukti saudara. Amin. Tetap semangat, demikian 7 janji Tuhan di bulan Elul. Mari kita tangkap dengan iman dan percaya itu terjadi atas setiap hidup kita. Oleh karena itu hari ini saya Rara Siahaan Revealer Lady mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.